Ya, selamat pagi pemirsa Bali TV. Saya Made Jarjito melaporkan langsung dari pos pengamatan Gunung Api Agung Desa Renang, Kabupaten Karangasem. Dan seperti pemirsa lihat di belakang saya merupakan secara visual Gunung Agung yang terlihat dari sini tampak terus mengeluarkan asap yang tebal yang sangat pekat sekali yang mengandung abu vulkanik. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Agung, di samping saya saat ini sudah ada Bapak Igede Suwantiko, Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api BPMPG. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan sejauh ini perkembangan dari aktivitas gunung api seperti apa Pak? Ya, selamat pagi pemirsa Bali TV. Kami laporkan dari pos renang kegiatan Gunung Agung sampai saat ini jauh meningkat sejak tanggal 25 kemarin. Peningkatannya itu berupa kumpulan abu ke atas mencapai ketinggian 3.000 sampai 2.000, 3.000 sampai 4.000 meter di atas puncak. Berarti sekitar 7.000 meter di atas permukaan laut. Nah, sebulan ini masih berlangsung sampai siang ini. Oleh karena itu, tingkat kegiatan Gunung Api Agung kita tingkatkan statusnya dari siaga ke awas. Dan rekomendasi bahaya juga meningkat luasnya dari radius 6 kilo menjadi 8 kilo. Kemudian sektoral kita tingkatkan menjadi 10 km ke arah barat daya, selatan, tenggara, timur laut, dan utara begitu. Untuk hari ini Pak Gede bisa disampaikan mungkin perkembangan terkini? Ya, perkembangan hari ini tidak berbeda jauh dengan perkembangan kemarin, masih mengepulkan abu. Jadi kita memantau terus 24 jam apakah ada perkembangan yang sangat berarti ke depan gitu untuk antisipasi warga-warga yang bermukim di luar zona yang kami tetapkan tadi, yang 8 dan 10 km. Jadi untuk masyarakat, kita harapkan di luar zona itu untuk siap siaga untuk menghadapi waktu-waktu terjadi peningkatan kegiatan letusan Gunung Agung ini. Ya Pak Gede, sejak tanggal 25 itu setiap malam terpantau adanya cahaya dari di Kepulauan Asap. Bisa disampaikan, bahkan tadi malam juga sempat terlihat. Itu cahaya tandanya itu adalah sudah keluarnya lava ke kawah. Itu kita erupsi daripada Gunung Agung ini sudah memasuki dari freatik sebelum tanggal 25, tanggal 25 masih freatik menuju proses ke magmatik gitu. Jadi proses magmatik ini tidak perlu dikhawatirkan karena sifatnya masih efusif, jadi meleler lavanya di dalam kawah. Jadi mungkin sinar api yang keluar itu cerminan daripada pijarnya di bawah memantul di kolom abu gitu. Ya, dan selain itu sudah juga terpantau di beberapa titik adanya aliran tersebut lahar dingin. Itu bisa disampaikan Pak? Ya, ya lahar dingin ini kan musim hujan ya. Kemudian abu ngebul itu mulai tanggal 25. Itu sudah cukup banyak untuk menimbulkan lahar. Karena begitu artinya abu ini seperti hujan abu lah. Udah hujan abu yang menerus selama 4 hari. Ya, dari tanggal 25 sampai hari ini. Jadi 3 hari ya, hampir 3 hari turun abu terus menerus, tidak akan berhenti. Kemudian hujan datang sekali kan. Nah, maka oleh karena hujannya itu di puncak juga terlalu intensif mungkin, karena ini mendung terus ini di Gunung Agung. Sewaktu-waktu kita akan bisa mendapatkan lahar dingin di lereng. Terutama lereng selatan banyak sungai-sungai yang berhulu di Gunung Agung. Jadi kita himbau kepada masyarakat di sekitar hilir daripada sungai-sungai tersebut untuk selalu menjaga kewaspadaan dan tidak beraktivitas pada saat hujan turun dan mendung di tebal di puncak Gunung Agung. Pak Gede, ini kan kita lihat kepulan asapnya ada yang agak kabut kehitaman tebal dan yang putih, itu bisa dijelaskan? Yang abu-abu itu menunjukkan itulah abu atau pasir ya. Jadi karena dia pasir tidak mungkin belum sampai lah tinggi seperti sekarang ini. Jadi yang ke atas itu agak putih abu itu udah abu halus ya. Makin ke bawah hitam itu udah abu pasir itu. Nah, kemudian yang warna putih itu dominan berarti uap air. Ya, lain Pak Gede, himbauan kepada masyarakat mengingat abu setiap hari terus menyebar ke berbagai daerah. Ya, terutama untuk masyarakat Bali, siapa tahu nih kebulannya akan meningkat gitu ya. Siapkan masker, kemudian mungkin yang untuk sepeda motor itu untuk helm ya. Kita juga pakai masker gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Gede. Dan pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bapak Gede Suwantiko. Dapat kami informasikan juga bahwasanya Bandara Ngurah Rai sendiri saat ini sudah memperpanjang penutupannya karena mengingat masih ada abu yang mengarah ke sana. Baik pemirsa, demikian informasi sementara yang dapat saya laporkan langsung terkait perkembangan terkini Gunung Agung, dan kami akan terus mengupdate informasi untuk pemirsa. Terima kasih.